Apabila gelombang perubahan itu tidak berhasil kita jaga agar dia sesuai dengan arah dan harapan rakyat, maka Indonesia ini menurut saya akan menjadi negara gagal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lihat Kapolda yang dipilih oleh Bapak Surya Paloh ini. Pertama, kita harus ingat ketika Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan, maka dia menghancurkan sebuah rekayasa, sebuah permainan pengaturan PT 20% agar kelompok yang tidak masuk pada politik yang dikendalikan saat ini tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Kritik yang paling penting dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan untuk kita jaga, kita catat sebagai penjaga pemenangan Anies Baswedan adalah negara saat ini dipakai untuk berbisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di dalam deklarasi jaringan aliansi Garda Anies Jaga. Mobil khusus tuan rumah di sini Bapak Jenderal Purnawirawan Manila, sahabat saya yang lama sekali Gus Coy di sini, teman-teman semua yang ada di sini dan Ketua Umum Jaga Pak Bustoni, dan teman-teman lain. Saya diundang sebagai narasumber untuk memberikan pikiran-pikiran baru saya pada hari ini. Tentu karena banyak narasumber lain, pasti kita diminta singkat. Pertama yang saya harus sampaikan bahwa pidato Bapak Surya Paloh tanggal 16 Juli 2020 di gedung GBK Gelora Bung Karno itu adalah momen paling penting untuk seluruh teman-teman Jaga ketahui. Jadi teman-teman jaringan aliansi Garda Amanah mau ngapain yang dijaga? Apa yang teman-teman mau jaga? Maka teman-teman pertama sekali lihatlah pidato Bapak Surya Paloh tanggal 16 Juli bulan lalu, di mana beliau mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat beragam, bangsa yang mempunyai kekayaan alam,
bangsa yang seharusnya menjadi bangsa besar di antara bangsa-bangsa besar lainnya. Pak Surya Paloh mengatakan pada saat pertama kali dia mengusung Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo untuk memimpin semua, menakodai sebuah kapal besar, istilah Pak Hasan Al-Fitri, kapal besar, berlayar dengan pertarungan ombak-ombak besar, gelombang besar. Tapi nakodanya itu adalah nakoda yang kuat untuk membawa kapal itu bisa berlabuh di Pulau Harapan. Tapi Pak Surya Paloh dalam pidatonya tanggal 16 Juli itu mengatakan dia telah kehilangan harapan. Karena ternyata nakoda yang diharapkan Pak Surya Paloh membawa Indonesia keluar dari krisis menjadi negara besar gagal. Itulah yang disebutkan Pak Surya Paloh pada tanggal 16 Juli itu, kenapa dia mencari nakoda baru yang disebut Anies Baswedan. Jadi jaga jaringan aliansi ini harus menjaga dua. Satu menjaga kapalnya, ya, yang kedua menjaga arahnya. Atau satu menjaga arahnya, yang kedua menjaga kapalnya. Ini harus sekaligus dijaga oleh teman-teman. Kita melihat pada saat ini gelombang besar perubahan terjadi di seluruh kalangan rakyat Indonesia. Kaum muda, kaum tua, kaum milenial, emak-emak, cendekiawan, ya, semua sekarang ini melakukan suatu gerakan baik di dunia media sosial maupun di dunia nyata, melakukan gerakan pembangkangan terhadap arah yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo saat ini. Apabila gelombang perubahan itu tidak berhasil kita jaga agar dia sesuai dengan arah dan harapan rakyat, maka Indonesia ini menurut saya akan menjadi negara gagal. Kenapa dia akan menjadi negara gagal? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lihat nakoda yang dipilih oleh Bapak Surya Paloh ini. Pertama, kita harus ingat ketika Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan, maka dia menghancurkan sebuah rekayasa, sebuah permainan pengaturan PT 20% agar kelompok yang tidak masuk pada politik yang dikendalikan saat ini tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Karena cuma ada dua partai yang tidak masuk pada koalisi pemerintahan Jokowi saat ini, yaitu PKS dan Nasdem dan Demokrat. Tapi ketika Nasdem memulai mendukung Anies Baswedan dan mendukung perubahan, maka kepastian tiga partai mendukung Anies Baswedan menjadi tersedia saat ini, dan tidak ada yang bisa menghalangi keinginan Nasdem dan teman-teman koalisinya termasuk Partai Umat untuk mendukung Anies Baswedan. Artinya nakodanya sudah ada, kapalnya sudah ada. Bapak Anies Baswedan berhari-hari belakangan ini mengatakan bahwa kapal yang dimaksud, negara yang dimaksud, itu bukan negara untuk berbisnis. Kritik yang paling penting dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan untuk kita jaga, kita catat sebagai penjaga pemenangan Anies Baswedan adalah negara saat ini dipakai untuk berbisnis. Ini yang dikritik oleh Bapak Anies Baswedan. Jangan pakai negara untuk berbisnis. Kita disibukkan dengan berbagai hal. Sekarang ribut polusi udara. Polusi udara itu sudah ada sejak tahun 2010. Dalam partikel ukuran 2,5 dari 2010 sampai sekarang di Jakarta orang sudah sesak napas.
Karena saya tinggal sebelum saya pindah ke Depok, saya tinggal di Tebet. Saya sudah sesak napas di Jakarta dari dulu. Tiba-tiba ada sekjen PDI mengatakan bahwa itu karena gubernur sebelumnya, yaitu Anies Baswedan, tidak bekerja. Nah, itu bohong. Yang ada isu polusi udara saja ditunggangin untuk bisnis mobil listrik dan motor listrik. Agar APBN dipaksa mengeluarkan subsidi untuk mobil listrik dan motor listrik dan bus listrik dan lain-lain. Kenapa mobil listrik dan bus listrik itu mau dijual di Indonesia? Karena mobil dan motor listrik itu sekarang perusahaan-perusahaannya sedang bangkrut di Cina. Teman-teman boleh googling apa yang saya sebutkan ini. Ketika perusahaan-perusahaan itu bangkrut di Cina, maka perusahaan-perusahaan itu mau menjual produk-produknya ke Indonesia. Dan itu menggunakan tangan-tangan penguasa negara. Dan itu yang disebut Bapak Anies Baswedan, negara tidak boleh berbisnis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada saat ini pemerintah sudah mengumumkan 3,3 juta hektar lahan sawit yang diduduki oleh pengusaha-pengusaha sawit secara ilegal akan diputihkan, akan diberikan kepada segelintir konglomerat-konglomerat yang menguasai 3,3 juta hektar lahan itu. Padahal satu Jawa Tengah aja cuma punya 1 juta hektar lahan untuk panen. 1 juta hektar itu satu Jawa Tengah. Ini 3,3 juta hektar mau diberikan kepada segelintir cukong-cukong, diputihkan. Maka Anies Baswedan mengatakan negara tidak boleh berbisnis. Apalagi dengan pemilu memutihkan tanah negara. Harusnya justru siapa yang menguasai 3,3 juta hektar lahan ini itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung, ya, dipenjarakan dan diminta dikembalikan seluruh keuntungan yang diambil dari menanam sawit 3,3 juta hektar lahan itu. Bapak Anies Baswedan mengatakan bahwa problem negara berbisnis ini apa? Karena dia mengatakan Indonesia ini dikuasai oleh mafia. Ya, mafia minyak goreng. Kita udah rasakan tahun lalu ngantri mama. Ya, 1 kilometer ada yang ngantri 1 kilometer, ratusan meter untuk dapat minyak goreng. Padahal Indonesia adalah produsen terbesar minyak goreng. CPO mengalahkan Malaysia, tapi kita ngantri. Bukan harga murah. Waktu itu ngantri harganya sudah 24.000. Padahal harga murahnya itu 18.000. Tapi emak-emak ngantri karena nggak ada. Karena apa? Karena diselundupkan semua ke seluruh dunia yang membutuhkan minyak goreng untuk diolah menjadi energi. Kenapa itu? Karena ada perang Ukraina dan Rusia. Jadi mereka tidak mau melayani rakyatnya. Ini yang disebut sebagai negara berbisnis. Yang kedua, kita melihat kebanggaan Pak Jokowi tentang hilirisasi. Itu adalah yang mau dicapkan di kepala kita. Karena Pak Harto di zaman Orde Baru sudah bicara industrialisasi, bukan hilirisasi. Hilirisasi itu cuma sekupil. Ya, saya sebagai alumni Institut Teknologi Bandung yang dari kecil, dari mahasiswa sudah bicara tentang industri, tentang masyarakat industri, ketawa dengan ide-ide hilirisasi itu. Hilirisasi itu hanya mengubah sedikit saja dari barang-bahan baku, ya, ke bahan jadi untuk diberikan lagi para smelter Cina itu. Di zaman Pak Harto sudah ada. Pak Harto melarang Bob Hasan untuk mengekspor kayu log, mengekspor Bob Hasan untuk mengekspor rotan,
mengekspor berbagai bahan baku kita ke luar negeri, agar Pak Harto mengatakan kita harus melakukan industrialisasi. Dan itu dikenal dalam studi pembangunan. Ada namanya substitusi impor dan promosi ekspor. Itu berlaku di seluruh dunia. Jadi yang disebut hilirisasi ini hanya kata-kata. Untuk apa? Untuk menjadikan seluruh nikel kita menjadi milik Cina. Dan bukan hanya Cina saja. Cina itu namanya cuma satu, Tsingshan Industry. Ketika Tsingshan Industry collapse tahun lalu bulan Maret, karena apa? Karena dia dalam istilah bisnis ada istilah short trade. Dia main di pasar namanya London Metal Exchange. Dia kalah judi harga metal si exchange ini. Mereka menyelundupkan 6 juta, 5 sampai 6 juta ton nikel ilegal ke Cina. Itu tidak mungkin tidak ada kaitannya. Jadi apa yang disebut Bapak Anies Baswedan ini, kita harus mengembalikan arah negara. Yang satu yang pokok adalah bagaimana negara itu tidak berbisnis. Ini yang harus dijaga oleh bapak-bapak jaga Anies sekalian.